Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Indra Hastuti, SD MSI MM, yang kedua Bapak Sopingi Eskom Mkom, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman adik-adik mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang tergabung dalam tim kami, tim pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa. Hari ini, hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul meskipun dalam kondisi dalam keterbatasan, artinya kita dipertemukan dalam meeting online lewat Google Meet dalam acara sosialisasi PKM, Program Kemitraan Masyarakat PPK, Program Pengembangan Kewirausahaan bagi mahasiswa di Universitas Duta Bangsa Surakarta, khususnya bagi teman-teman mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Tuh, ini adalah bagian dari proses kegiatan tim PPK di UDB Sopingi Mkom selaku tim dari dosen gitu. Kami bertiga nanti akan mengawal, mendampingi dan memberikan banyak hal-hal yang sekiranya bisa menjadikan teman-teman yang saat ini sedang atau sudah merintis usaha, khususnya di bidang teknologi informasi. Karena program pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa ini adalah program unggulan yang merupakan apresiasi dari Dikti waktu itu. Ini adalah proposal yang menang hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020. Nah, pada kesempatan yang baik ini di hari Jumat ini saya mewakili tim, Bu Indra dan Pak Sopingi mengundang teman-teman semua, adik-adik mahasiswa yang sudah berada di tim PPK untuk memberikan kesempatan kepada kami memberikan sosialisasi awal tentang apa itu program PPK bagi mahasiswa dan bagaimana implementasinya dan bagaimana nanti kegiatan yang akan kita kondisikan bersama gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu pembukaan dari saya untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti selanjutnya akan disampaikan informasi lebih detail tentang apa itu PPK dan kegiatan yang akan kita kondisikan bersama-sama, baik tim dosen maupun tim mahasiswa. Waktu dan tempat disilahkan kepada Ibu Indra Hastuti selaku Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Disilahkan, monggo. Bu Indra. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Indah atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mahasiswa semua, terima kasih atas waktunya untuk hadir di acara sosialisasi PKM PPK. Kami bersama tim, yaitu saya sebagai ketua, kemudian beranggotakan Bu Indah dan Pak Sopingi, insya Allah akan melaksanakan program kegiatan pengabdian masyarakat, program pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa
selama tahun 2020 ini. Oke, baik. Untuk PKM PPK ini tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah kita kerjasama dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, pelaksanaan tahun 2020. Yang mana sosialisasi pertama hari ini yaitu dilakukan pada tanggal 12 Juni tahun 2020. Nah, sebelumnya latar belakang untuk PKM PPK. Next, Pak Sopi. Oke. Nah, Universitas Duta Bangsa itu memiliki visi menjadi universitas unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan di tingkat global tahun 2038. Nah, salah satu misinya adalah menyelenggarakan kewirausahaan dan bisnis dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri, inovatif, visioner, beriman, dan berorientasi global. Oleh karena itu, semua mahasiswa Universitas Duta Bangsa mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Nah, Universitas Duta Bangsa memberikan pelatihan kewirausahaan dengan tujuan menghasilkan entrepreneur atau technopreneurship muda yang handal dan tangguh. Nah, mahasiswa Universitas Duta Bangsa yang merencanakan usaha, merintis usaha, maupun yang sudah menjalankan usaha, insya Allah akan diberikan bimbingan dalam bentuk program pengembangan kewirausahaan mahasiswa, sehingga usaha nanti yang dijalankan ini benar-benar bisa berwujud, mandiri, berkelanjutan. Dan harapannya selanjutnya akan bisa memiliki izin usaha dan nanti bisa go internasional. Oke, lanjut Pak Sopini. Oke, apa itu PKM PPK? Ya, jadi PKM PPK di sini adalah program pengabdian masyarakat berupa program pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Dan di sini alhamdulillah kami mengajukan disetujui untuk program pengembangan kewirausahaan mahasiswa di Universitas Duta Bangsa. Jadi khusus untuk program PPK ini nanti untuk di tahun 2020 kami hanya diberikan kesempatan untuk membina 20 tenan. Tenan itu adalah 20 calon wirausaha. Nah, baik nanti kita bisa membentuk kelompok usaha maupun mandiri. Oke. Nah, tujuan PKM PPK yang pertama membantu mahasiswa Universitas Duta Bangsa menjalankan dan mengembangkan usaha sesuai dengan skill program keahlian yang dimiliki. Nah, jadi di sini khusus mahasiswa Fakultas Komputer, baik dari teknik informatika maupun dari sistem informasi, yang mana usahanya di bidang IT. Ya. Harapannya adalah bisa menghasilkan profit, kemudian menciptakan lapangan kerja untuk membantu pemerintah di dalam menghadapi banyaknya pengangguran. Ya, apalagi saat ini dunia baru berduka ya, istilahnya tidak hanya bangsa Indonesia tetapi dunia dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Semoga apa yang terjadi saat ini segera berlalu ya, walaupun kita sudah masuk new normal, akan tetapi kita harus waspada karena setiap harinya justru kenaikan yang kena dampak COVID ini terus meningkat. Saya berharap teman-teman mahasiswa di sini dan Bapak Ibu dosen selalu sehat ya, menjaga kesehatan masing-masing karena ini benar-benar kita sekarang diuji kembalinya ke pribadi masing-masing ya. Oke, semoga nanti semuanya segera berlalu, UDB sehat semua. Oke.
Nah, kemudian tujuan berikutnya yaitu terbentuknya inkubator bisnis mahasiswa. Jadi kan di Duta Bangsa ini belum terbentuk, nggih. Jadi harapannya nanti kemarin kita sudah mulai membentuk, akan tetapi belum maksimal. Jadi nanti harapannya di tahun 2020 nanti bisa terbentuk inkubator bisnis mahasiswa, yang mana nanti insya Allah kita usahakan ada ruang khusus untuk inkubator bisnis, yang mana fungsinya adalah sebagai ruang nanti tempat kita konsultasi apabila dari mahasiswa-mahasiswa ada permasalahan atau ada sesuatu hal yang akan dibicarakan terkait pengembangan kewirausahaan. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah menghasilkan wirausahawan muda sesuai bidang keahlian. Ya, walaupun di sini sebenarnya wirausaha tidak harus mesti sesuai bidang keahlian, akan tetapi di sini yang dibidik, yang diutamakan adalah karena kita ada di prodi teknik informatika, sistem informatika maupun manajemen informatika, harapannya adalah juga menghasilkan wirausahawan di bidang tersebut. Kemudian juga terbentuknya teaching factory. Ya, jadi harapannya nanti Duta Bangsa memiliki teaching factory, artinya kita memiliki tempat belajar fokus terkait bidang keahlian usaha. Oke, kemudian terjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kalau kita ingin menjalankan usaha, ingin cepat berkembang, maka tidak mungkin semua pekerjaan itu kita lakukan sendiri, sehingga kita akan lebih baik apabila kita bisa melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri untuk melebarkan sayap kita, sehingga harapannya misalkan kadang kita menjalankan usaha kan terbentur, wah ini pengen usaha tapi modalnya sangat terbatas. Maka dengan kita ada kerjasama, insya Allah masalah permodalan itu bisa diatasi. Next. Oke. Kemudian bagaimana untuk metode pelaksanaannya? Ya, metode pelaksanaan yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya untuk PKM PPK itu insya Allah nanti multi tahun ya. Jadi di tahun pertama ini adalah untuk saya berikan kesempatan untuk 20 tenan atau calon pengusaha dari Universitas Duta Bangsa ini. Kemudian nanti di tahun kedua nanti harapannya insya Allah yang ada di ruangan ini semuanya bisa sebagai pengusaha sukses semua. Nah, nanti insya Allah akan di tahun kedua akan lahir lagi wirausahaan muda sejumlah 20 lagi. Kemudian nanti di tahun ketiga harapannya juga akan muncul lagi dan seterusnya. Jadi ini dari pemerintah kami diberi kesempatan untuk membina selama 3 tahun, akan tetapi nanti per tahunnya itu mahasiswa yang dibina ini berganti. Ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk metode pelaksanaan ya, itu kalau terkait bidang pemasaran dan tempat usaha, ini nanti di tahun pertama itu nanti kita memberikan pelatihan startup usaha dan membuatkan marketplace untuk memasarkan hasil produksi dan jasa, yang mana nanti juga setelah saya memberikan materi ini, berikutnya adalah dari Pak Sopingi nanti akan menjelaskan bagaimana marketplace UDB, yaitu untuk membawai produk-produk atau pelayanan jasa yang sudah dihasilkan. Jadi kami membantu untuk memasarkannya. Oke. Kemudian itu tadi kami juga akan membuatkan teaching factory dan mengembangkan inkubator bisnis. Nah, kemudian di tahun kedua ini nanti akan dikembangkan bagaimana kita bisa memberikan strategi marketing, kemudian
bagaimana kita bisa menempatkan tempat usaha tanpa harus mengeluarkan biaya sewa. Ya, jadi di tahun pertama ini nanti kami akan membantu seandainya sudah ada kegiatan misalkan bazar atau pameran teknologi informasi ya, maka kami akan membantu terkait pembiayaan misalkan ada sewa untuk kegiatan pasar, maka kami akan membantu. Kemudian untuk menyiapkan perlengkapan dan sebagainya, itu ya. Kemudian masalah tempat, nah itu kan sekarang semuanya bisa dilakukan secara online sehingga kegiatan itu bisa dilakukan dari rumah masing-masing ya, ataupun misalkan lagi kita menyewa suatu tempat, nah kita nanti mungkin sedikit bisa membantu. Kemudian di tahun kedua itu tadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak lain yang kita misalkan akan menggunakan suatu ruko, tetapi di situ harus mengeluarkan biaya. Lah, bagaimana kita bisa bekerja sama tanpa di situ kita tidak harus mengeluarkan biaya sewa. Nah, kemudian di tahun ketiga, lah ini nanti semakin melebar, akan membuka kerjasama pada dunia usaha dan dunia industri, kemudian membuat komunitas bisnis UDP. Yang mana mungkin komunitas bisnis UDP pun sebenarnya boleh nanti insya Allah di tahun pertama sudah akan kita lakukan sehingga komunitas bisnis UDP nanti bisa menjamur ya, anggotanya akan semakin bertambah dan bertambah. Oke. Baik, next berikutnya. Oke. Nah, kemudian metode pelaksanaan yang berikutnya yaitu pertama adalah pemetaan kelompok bisnis ya. Jadi kemarin saya mohon teman-teman untuk mengisikan jenis usaha yang sudah dilakukan, yang sekarang baru perintisan maupun yang akan direncanakan untuk menuliskan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pemetaan kelompok bisnis. Jadi nanti kita petakan, artinya yang sejenis itu akan kita spesifikkan lagi, nanti bisa dikelompokkan ya, yang menghendaki kelompok, tetapi yang mau tetap mandiri boleh jalan secara mandiri. Nah, itu kaitannya apa? Kaitannya adalah nanti terkait langkah berikutnya. Langkah berikutnya kan nanti kita ada kunjungan industri sesuai pemetaan bisnis ya. Jadi semoga aja pandemi ini bisa berlalu, maka kita bisa melakukan kunjungan industri terkait usaha yang sesuai dengan yang kita geluti. Jadi misalkan kita membuat usaha terkait desain grafis atau web design. Nah, kita bisa mengunjungi perusahaan besar yang bergerak di bidang tersebut. Sehingga harapannya adalah bisa memberikan motivasi pada kita di dalam kita melangkah lebih lanjut lagi. Itu ya tujuannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah praktek produksi. Nah, praktek produksi ini kalau teman-teman sudah menjalankan, kan mungkin kita semakin nambah lagi nih. Misalkan, pembuatan web design, mungkin kita akan fokus lagi ke arah kemana. Nah ini ya, oke. Kemudian pengemasan produk yang dimaksud di sini karena kita mayoritas kan ini pelayanan jasa semua ya. Artinya adalah bagaimana kita mengelola usaha itu, mengemas usaha itu sehingga masyarakat itu cepat tanggap bahwa ini loh Mas Triyono punya usaha ini, Mas Yogi punya usaha ini, sehingga masyarakat itu bisa cepat mengenal dari usaha-usaha yang kita jalankan. Nah itu ya, nah nanti di dalamnya adalah kita juga belajar bagaimana strategi pemasaran dan pengelolaan manajemen usaha. Nah pengelolaan manajemen usaha ini kan nanti sangat penting sekali ya, karena kalau kita menjalankan usaha itu kita manage dengan benar. Kita memanage artinya mengatur segala
usaha yang kita jalankan ya semuanya bisa dikelola, dimulai dari nama usaha kita ini ya, kemudian kita punya struktur organisasi, kita punya keanggotaan, kemudian langkahnya kita seperti ini ya, kemudian kita mulai menjalankan, mulai mendapatkan konsumen, bagaimana kita melayani konsumen, dan semua kegiatan itu kita record ya, semuanya kita catat sehingga bisa menghasilkan suatu laporan ya. Karena apa? Karena kalau usaha itu nanti kita manajemen dengan baik, kita bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan, maka dari laporan keuangan itu sangat penting sekali untuk pengembangan berikutnya. Jadi misalnya kita mau mengembangkan usaha, kita memang harus butuh bantuan modal ya, jika kita sudah mampu mengangsur, misalnya kita bisa ajuin pembiayaan ke bank, maka biasanya bank itu juga butuh laporan keuangan. Maka dengan laporan keuangan itu nanti sangat membantu di dalam kita mengembangkan. Jadi dari laporan keuangan yang ada itu membuat masyarakat percaya terhadap produk-produk kita. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tenan magang. Jadi kalian nanti kalau misalkan ada waktu senggang ya, nanti kita prioritaskan kalau pastinya suasana sudah membaik, itu kita ada program magang ke Dudi, yang mana nanti kita atur, kita lakukan kerjasama lah, nanti untuk lamanya magang nanti tinggal kita sesuaikan. Ya, harapannya dengan magang itu kita bisa belajar lebih fokus dan nanti hasil magang itu bisa kita praktekkan langsung ke usaha yang nantinya kita jalankan. Tuh ya. Oke. Kemudian pastinya yang berikutnya adalah pengembangan usaha. Ya, pengembangan usaha. Jadi tinggal tempatnya mau di mana nih untuk usaha. Karena sekarang untuk usaha itu tidak harus mesti tempat yang harus di tempat yang strategis ya, apalagi ini mayoritas untuk layanan jasa, sehingga layanan jasa ini insya Allah masalah tempat itu enggak masalah ya, dari rumah pun kita sudah bisa melayani. Yang penting adalah bagaimana nanti kita bisa meraih koneksi ke calon-calon pengguna jasa kita dengan baik. Nih ya. Kemudian yang berikutnya adalah insya Allah nanti sudah benar-benar kalian bisa mandiri, usaha itu benar-benar jalan, maka kami senantiasa akan melakukan pengawasan dalam arti hanya mengontrol bagaimana keberlangsungan usaha. Jadi harapannya kan usaha itu akan terus berlanjut. Karena selama ini biasanya usaha itu hanya berjalan berapa kali, setelah itu wah males dan lain-lain berhenti. Tapi di sini kita berharap usaha ini nanti benar-benar bisa jalan, bisa berlangsung terus ya sebagai awal pembuka. Insya Allah nanti yang ada di ruangan ini bisa jadi bos semuanya. Ya, kalau kita jadi bosnya, kita bisa memanajerial semua, kita tinggal memanage. Artinya dalam wirausaha itu tidak semuanya yang menjalankan adalah diri kita sendiri, tetapi nanti kita tinggal memanage dan kita bisa menggunakan tangan orang lain di dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan. Itu ya. Ini. Karena kan selama ini nih kemarin dari hasil presentasi proposal Mas Sigit Purnomo ya. Nah, itu kemarin usahanya alhamdulillah udah jalan ya di Cepogo itu usahanya sudah jalan, tapi ternyata semua pekerjaan masih diselesaikan sendiri. Nah, ini akan lebih berkembang pesat apabila mungkin Mas Sigit cari rekanan partner. Nah, nanti dari Cepogo jalan mungkin nanti bisa membuka cabang di tempat lain, maka usaha itu akan semakin cepat berdiri. Tapi kalau semuanya hanya kita sendiri jalan, tetapi perkembangannya sangat lambat. Nah, itulah fungsinya kenapa kita perlu belajar bagaimana memanage. Ya, contohnya seperti Universitas Duta Bangsa sendiri. UDB itu
berdiri dimulai hanya dari LPK, yaitu lembaga pelatihan, ya. Dari LPK, program 1 bulan, 3 bulan, kemudian program 1 tahun, ya. Kemudian Pak Singgih mulai mengembangkan sayap, bisa mencari instruktur yang handal, yang bagus, kemudian mulai berkembang, bisa membuka program 1 tahun, kemudian membuka program D3, ya. Kemudian bisa membuat STIMIK Duta Bangsa, ya. Kemudian berkembang sekarang menjadi universitas. Nah, insya Allah nanti ini program S1, harapannya nanti ke depannya Universitas Duta Bangsa mempunyai banyak program dan akan membuat program S2. Artinya bahwa usaha di bidang pendidikan pun kalau dikelola dengan baik, insya Allah juga semakin Ini juga dari teman-teman sekalian, kita berharap usaha yang kalian jalankan ini, insya Allah benar-benar kita fokus ke situ, kita kerja fokus, kerja ikhlas, ya, insya Allah rezeki itu akan terus-menerus bertambah, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, insya Allah itu. Oke, nah oleh karena itu nanti kita terutama saya, Bu Indah, sama Pak Sompini akan mendampingi kalian secara intensif melalui inkubator bisnis yang ada di UDB. Ya, itu. Oke. Baik, lanjut Pak Sompini. Oke. Nah, itu tadi. Kemudian yang berikutnya, nanti itu tadi ya, kami akan membantu pembiayaan pasar untuk tempat usaha dan perlengkapan. Seandainya ada kan kaitannya IT itu sering ya, kadang dilaksanakan di mana itu beberapa tempat ya, ada kegiatan-kegiatan itu nanti silahkan ikut, nanti insya Allah kami akan membantu. Ya, ini. Nah, kemudian nanti jika ada permasalahan dalam pelaksanaan usaha, kami pun siap membantu menyelesaikan masalah, melakukan koordinasi bersama yang artinya kita mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Nah, harapannya nanti usaha nanti bisa berjalan. Oke. Baik, lanjut. Oke. Kemudian untuk rencana pengembangan, ya, kita memberikan layanan konsultasi tenan ya, yang mana ini nantinya juga proses ya. Jadi nanti kami berharap nanti ada ruang khusus yang kita sewaktu-waktu bisa berkonsultasi ya. Kemudian itu tadi membuatkan tempat teaching factory di fakultas, mungkin kalau nggak di Cemani mungkin nanti di Vkom ya. Kemudian juga membuat outlet untuk menampung bisnis usaha. Nah, jadi kami nanti siap membantu membuatkan tempat ya. Jadi kalian yang mempunyai produk seperti Mas siapa Tommy ya yang punya merchandise ya. Merchandise itu dari misalkan Mas Tommy membuat produk-produk itu. Nah, kami nanti siap membantu membuatkan outlet untuk bisa melayani kebutuhan harian mahasiswa. Jadi misalkan di Vkom nih, nanti insya Allah kita sediakan etalase, kalau yang teman-teman bisa menghasilkan yang produk, misalkan ada gantungan kunci, kemudian mug, ya mungkin ada stiker, topi atau lain atau kaos. Kemarin ada yang mau buka usaha apa kaos lah, bisa pajang di kampus. Nanti siap sewaktu-waktu misalkan teman-teman mahasiswa membutuhkan itu nanti bisa langsung join ya. Apalagi seperti Duta Bangsa sendiri kan sebenarnya banyak nih ya kebutuhan-kebutuhan. Misalkan setiap awal tahun itu kan pasti ada pembuatan kaos ya, pembuatan kaos untuk outbound dan sebagainya itu membutuhkan ribuan. Nah, nanti kalau
teman-teman di sini sudah mampu memproduksi dengan baik, maka kita akan lakukan kerjasama itu. Ya, daripada kita pesan ke orang lain, kalau mahasiswa kita bisa, kenapa tidak, gitu ya. Kemudian juga yang percetakan itu juga kami insya Allah ada beberapa jurnal yang harus diterbitkan. Jadi daripada nanti kami menerbitkan ke orang lain, kalau teman-teman yang ada di sini bisa membantu penerbitan misalkan pencetakan buku atau jurnal, maka silahkan share saja bahwa kita punya keahlian di bidang ini, kalau mampu kita bisa langsung arahkan untuk pencetakan jurnal, pencetakan buku itu ke tempat kalian. Itu ya. Makanya kami berupaya untuk bisa membuatkan outlet-outlet yang bisa menampung bisnis usaha. Oke. Nah, sehingga nanti karyawan, dosen, ya kampus itu kalau sudah ada contoh-contoh ya, itu nanti kita butuh itu, oh ya langsung ke kita nanti pesen tempatnya Yogi atau nanti kita bisa pesen tempatnya Tommy dan sebagainya itu ya. Oke. Kemudian ini membuat komunitas bisnis, silahkan nanti bisa diketuai siapa yang ada di ruangan ini ya. Nanti silahkan mulai membuat komunitas bisnis UDB sehingga di situ kita bisa saling berkomunikasi dengan niatan untuk pengembangan usaha kita. Oke. Oke, lanjut Pak Sob. Nah, ini untuk desain metode pelaksanaan PPK seperti ini nggih. Jadi kemarin Mas Eka nih, oke Bu, saya siap gabung, tapi yang penting nggak bikin laporan. Nah ini ya, jadi kita langsung semuanya ini praktek kok Mas, tidak banyak tulis-menulis ya, gitu. Nah jadi kegiatan yang pertama ini, sosialisasi PPK. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan, kemudian pemetaan bisnis, yaitu mohon teman-teman yang belum mengisi secara lengkap jenis usahanya boleh nanti ditambahkan sehingga kita lakukan pemetaan bisnis ya. Kemudian dari pemetaan bisnis nanti kita terbentuk tenan ya atau kelompok-kelompok usaha itu ya, kelompok usaha atau mandiri ya. Jadi di sini mandiri tetap boleh, tapi kalau mau kelompok juga boleh ya. Kemudian kita lakukan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan di sini kan mungkin itu tadi ya, kita mungkin bisa menghadirkan motivator yang sesuai dengan skill yang kita yang ada di sini sehingga memotivasi kalian. Kemudian mungkin pelatihan-pelatihan tertentu nanti bisa kita infokan ya. Kemudian setelah itu startup ya, kemudian ke marketplace-nya, kemudian harapan akhirnya adalah kalian semua insya Allah jadi wirausahawan mandiri semua yang nanti mempunyai banyak karyawan sehingga itu sudah membantu bangsa Indonesia mengentaskan pengangguran, kemiskinan, dan insya Allah pahala akan kita dapatkan. Oke, itu untuk rencana desain pelaksanaan PPK ini. Ya, ini. Oke, ini ya. Oke, next. Pak Sob. Nah, ini hanya contoh pelatihan bersama dengan pengusaha sukses itu ya. Kenapa kita menghadirkan pelatihan bersama dengan pengusaha sukses itu tujuannya adalah untuk mensupport ya, untuk mensupport sekalian. Karena kadang merasa nih, wah saya sudah sukses ya, seperti Mas, insya Allah Kak Mas Eka dan teman-teman ya, sekarang kan wis kantongnya sudah tebal, tapi kan insya Allah kita tidak hanya puas sampai di situ, tapi insya Allah akan terus berkembang seperti Mas Eka sekarang kan sudah mulai menularkan ilmunya ke orang lain sehingga bisa memotivasi teman-teman lain. Dan di sini kami berharap yang di ruangan sini pun insya Allah jadi pengusaha sukses semua ya. Nih, makanya nanti kita tetap akan datangkan beberapa pakar yang benar-benar usahanya sudah sukses untuk memotivasi kita. Jadi ini antara lain ada Pak Bambang Gage, itu pemilik desain apa itu ya, desain grafis ya kalau enggak keliru ini. Kemudian Gage Desain.
Gage KG Desain, Pak. Desain. Ya, Pak Bambang Gage itu Gage Desain itu juga beliau itu supel sekali, luas. Kalian juga bisa berkonsultasi di situ. Ini kantornya deket pom bensin itu ya Bu ya, deket jalan perempatan mau masuk Cemani itu kantornya. Bambang Desain Gage itu. Kemudian juga ada Pak siapa nih Joko Sutrisno. Joko Sutrisno ini juga rekan dari Pak Singgih yang beliau mengembangkan usaha di sektor pariwisata, perhotelan, juga dunia pendidikan. Ya, yang ini pemilik Bukit Skipan, Tawangmangu, kemudian juga pemilik Hotel Red Chili, ya, kemudian juga pemilik ini apa namanya Akademi Pariwisata, kemudian Istibang itu adalah Pak Joko Sutrisno, yang mana Pak Joko Sutrisno ini juga memulai usahanya bareng sama Pak Singgih, sama-sama dimulai dari bidang pendidikan. Nah, ini Pak Joko Sutrisno itu dimulai dari beliau adalah seorang guru, dari guru bahasa Inggris, kemudian dia melakukan les privat, setelah itu dia membuka kursus, nah sekarang sudah berkembang juga menjadi akademik wisata dan perhotelan. Kemudian juga ada pengusaha sukses, ini juga masih muda sekali, masih sama-sama kuliah ya Bu Indah ya. Ini Mas siapa Bu? Ini dari Semarang. Mas Valentino. Nah, Mas Valentino. Mas Valentino ini juga pengusaha muda, ya, pengusaha muda di bidang Gamer Bu. Gamer ya, gamer ini ternyata juga Gamer. gamer ya. Apa ya? Aplikasi game. Ya, jadi bidang aplikasi gamer ternyata juga sangat luar biasa penghasilannya. Ya, insya Allah nanti ini bisa sebagai inspirasi teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Oke, baik, next Pak Sopingi. Nah, ini sampel produk jasa ya, ini kemarin dari Mas Yogi, kemudian ada dari Skom ya. Ini harapannya teman-teman yang ada di ruangan ini 20 ya, alhamdulillah lengkap ini 20 ini nanti semuanya bisa memberikan poster yang mewakili usaha yang dijalankan, sehingga dengan poster ini harapannya kan masyarakat itu paham, oh ini salah satu contohnya ya, misalkan ada Dariskom. Dariskom itu berarti bergerak di bidang komputer, ada servis komputer. Kemana saya menghubungi? Di situ ada kontak personnya, ya. Kemudian di situ juga ada layanan jemput, ya. Jadi sekarang insya Allah tempat usaha itu bukan menjadi kendala, ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita segera bisa memasarkan produk kita. Lah, salah satu alat yang kita gunakan untuk memasarkan ini adalah dengan kita membuat poster, ya, poster yang sejelas-jelasnya. Jadi poster itu yang utama nanti harus ada nama usaha kita dulu, ya, branded kita apa, nama usaha kita, kemudian di situ ada logo, ya, jadi logo itu penting banget, ya. Kemudian ada alamat atau kontak person yang bisa dihubungi, kemudian jenis layanannya itu apa, ya, jenis layanan itu tuliskan singkat, padat, tetapi konsumen paham. Nah, insya Allah itu cepat, ya, mungkin selama ini mungkin bisa lewat IG atau WhatsApp. Nah, insya Allah nanti dengan marketplace itu, ya, marketplace ini nanti Pak Sopini akan menjelaskan bagaimana nanti marketplace ini bisa berhubungan dengan marketplace yang lain. Artinya bagaimana kita memasarkan di marketplace, tetapi masyarakat umum itu juga bisa berbelanja lewat situ. Nah, itu ya, itu salah satu contohnya. Oke, baik, lanjut Pak Sopini. Nah, terkait, nah yang berikutnya adalah market UDP ACID. Nah, ini mungkin
Pak, langsung lanjut ke Pak Sopingi nggih ya. Jadi nanti produk-produk kalian ya. Jadi mulai sekarang nanti yang ini sudah memulai poster-poster, silakan langsung dikirim ke Pak Sopingi untuk dimasukkan di market UDB ACID ya. Jadi market UDB ACID ini sejenis marketplace atau sebuah website yang memfasilitasi proses jual beli ya dari berbagai usaha mahasiswa. Nah, jenisnya yang bisa ditawarkan itu antara lain ada nanti bisa berupa barang, jasa atau sewa. Ya, nanti pembeli dapat mengirim pesan kepada penjual terkait produk yang ditawarkan. Nah, itu juga memiliki kemampuan search engine optimasi ya yang baik untuk pencarian di Google atau di sosial media. Oke, lanjut dulu Pak Sopingi. Nah, kemudian itu contohnya ya. Oke, sebentar. Nah, nanti setelah ini Pak Sopingi biar masuk, di situ ada contoh-contoh jual beli barang yang ada di situ dan ini sudah ada beberapa teman yang masuk. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Langsung lanjut ke Pak Sopingi. Atau sambil menunggu Pak Sopingi mempersiapkan materi, silakan mungkin ada yang mau disampaikan atau Bu Indah mau menambahkan, monggo. Terima kasih Bu Indra Hastuti selaku Ketua Tim Program Pengembangan Kewirausahaan PPK bagi mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta. Informasinya sudah cukup jelas, sangat detail nggih buat teman-teman mahasiswa semua. Jadi intinya teman-teman mahasiswa dari Vkom khususnya yang tergabung di tim PPK yang saat ini berada di ruang meeting hari ini itu memang teman-teman yang dinilai dari kami bagian dari tim dosen kewirausahaan, teman-teman yang sudah atau sedang atau bahkan baru mau merintis usaha. Nanti yang disampaikan Bu Indra tadi dari tim dosen, tim PPK UDB, saya Bu Indra dan Pak Sompingi, insya Allah akan mendampingi teman-teman semua, baik itu untuk konsultasi awal, bagaimana merintis, memulai dan mengelola usaha, bagi yang baru mau memulai usaha atau sedang, atau kalau bagi teman-teman yang sudah usahanya jalan, nanti kami juga akan melakukan pendampingan untuk mengawal, memonitor bagaimana proses pemasaran kalian, promosi kalian, dan sebagainya. Dan insya Allah kami berusaha untuk memfasilitasi sekiranya teman-teman butuh untuk tadi kayak etalase untuk memamerkan produk teman-teman semua gitu. Ada tempatnya lah kami mengupayakan untuk itu, termasuk untuk kalian mengikuti bazar yang dimungkinkan tidak di lingkungan kampus atau di tempat yang lain, dan nanti insya Allah kalau kondisi pandemi COVID-19 sudah mereda, ada kegiatan agenda kunjungan industri ataupun magang di Dudi seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Indra Hastuti. Itu mungkin dari saya untuk meringkas apa yang tadi diinfokan oleh Bu Indra. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan awal bagi teman-teman. Kenapa sih kita masuk di PPK? Kenapa kita dimasukin ke grup? Kenapa hanya kami? Mesti tanya ke teman-teman yang lain. Nah, ini mohon maaf mungkin saya mewakili Bu Indra atau Pak Sopingi, jadi tidak semua mahasiswa di Vkom khususnya kami libatkan dalam tim PPK seperti ini, tapi hanya teman-teman mahasiswa yang tadi sudah diinfokan bahwa yang akan memulai usaha sedang atau sudah memulai usaha khususnya di bidang teknologi informasi, bisa web, desain, bisa aplikasi, software, dan sebagainya, yaitu nanti akan difasilitasi juga pendampingan untuk promosi pemasaran lewat marketplace UDB. Nah, untuk informasi dan detail
bagaimana dan prosesnya seperti apa bisa masuk ke marketplace UDP. Ya, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan bersama kita dari tadi beliau Bapak Sopingi, Magister Komputer, untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di room ini. Pak, monggo waktu dan tempat disilahkan ke Pak Sopingi. Terima kasih. Suara saya udah masuk belum ya? Sampun, Pak. Ampun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Bu Indra ya terkait sistem marketplace yang ada di Duta Bangsa. Kemarin juga mungkin sudah ada beberapa mahasiswa sudah mencoba atau men-trial ya. Tadi disampaikan atau di PPT sudah disampaikan bahwa versi marketplace ini masih versi 1. Jadi nanti fiturnya sendiri masih kita batasi, yaitu mahasiswa atau tim kewirausahaan itu bisa memposting katalognya, kemudian bentuk produknya tidak hanya sekedar menjual ya, bisa aja bentuknya sewa, atau bisa juga bentuknya layanan gitu ya. Kalau sewa itu biasanya ada kemarin yang usahanya itu sewa kamera, atau layanan itu biasanya kursus misalkan. Jadi tidak harus menjual produk gitu ya. Nah di di marketplace ini yang ada di UDB itu sudah ada 3 jenis itu ya. Jadi nanti bisa berupa barang yang benar-benar ada fisiknya, atau sewa atau rental ya istilahnya, atau berupa layanan atau jasa ya. Nah ini akan saya demokan. Jadi hari ini nanti kita fokus bagaimana mendaftar dan memposting produk. Nanti ke depan saya persilahkan diposting aja kalau nanti ada pertanyaan atau keluhan atau permasalahan di sistem market DB ACID bisa langsung disampaikan ke grup ya, karena sudah ada grup khusus kegiatan ini, nanti bisa disampaikan di grup. Terus ke depannya lagi, jadi pemasarannya tidak hanya sekedar diposting ke market.udb ACID, juga nanti akan kita bantu, kita tampilkan di halaman webnya UDB, di sosmednya UDB, dan di YouTube-nya UDB. Jadi selain teman-teman mungkin juga sering pakai marketplace yang saat ini sudah tren di Indonesia ya, itu juga boleh sih. Cuman nanti kalau kita karena di bawah UDB ya, jadi karena ini nanti akan terbentuk inkubator bisnis mahasiswa ya, salah satu trik agar produk kita itu diyakini oleh masyarakat ya, bisa kita taruh di market.udb ACID, sehingga orang itu akan yakin, oh ini benar-benar produk yang bukan tipu-tipu, nah, ini produk yang benar-benar sudah direncanakan, benar-benar sudah dikelola gitu ya. Oke, ini mohon izin akan saya share layar monitor untuk proses pendaftarannya, dan karena ini orangnya IT semua, saya kira tidak terlalu susah untuk pendaftaran ya. Oke, ini saya share dulu. Sudah tampil belum? Suaranya sudah, presentasinya sudah tampil ya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Saya belum. Oke, saya lanjutkan alamatnya. Jadi alamat webnya itu market.udb.ac.id. Ini sebenarnya sudah dibuat tahun 2000 berapa ya, 2019. Waktu itu sebenarnya mau kita gunakan untuk kegiatan lain, tapi karena ada kendala teknis, sehingga ini mudah-mudahan bisa terrealisasi di program ini. Alamatnya ini market
UDB dan ACID. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada tidak terlalu rumit ya. Jadi memang kita buat sederhana biar orang nggak bingung gitu ya. Jadi nanti bisa mencari produk, ada daftarnya. Ini kebetulan ada teman-teman yang dulu sudah posting ya. Misalkan ini punyanya Mas Yogi ya. Nah, ini dia modelnya jasa ini, dia mungkin kursus atau apa, ini sudah ada tanggalnya, nanti bisa dipilih kapan, nanti di situ juga kelihatan jam-jamnya yang tersedia jam berapa. Jadi ini mungkin teman-teman yang secara basicnya pintar pemrograman ya bisa mengadakan kursus gitu ya. Saya dulu juga zaman masih mahasiswa itu sering seperti ini. Jadi karena saya dulu juga belajar dari LPK, jadi seperti yang disampaikan Bu Indra tadi, Duta Bangsa itu berangkat dari lembaga kursus. Nah, kebetulan saya dulu juga gabung di lembaga kursus Kusuma Bangsa yang dulu cikal bakalnya Duta Bangsa. Gitu ya. Itu saya dulu juga modelnya kursus, entah itu kursus kelompok, personal, pokoknya segala sesuatu yang bisa dijadikan wirausaha ya kita jalankan. Atau saya datang ke rumah atau kursus pesertanya datang ke tempat LPK ya kita laksanakan. Ya alhamdulillah dulu pengalaman saya 1 bulan pernah gara-gara kursus itu bisa dapat 1 juta berapa itu. Itu dari kursusnya saja. Jadi ada kursus privat, ada kursus kelompok. Jadi hampir setiap hari itu dari jam 8 sampai jam 8 malam itu kursusnya padat banget. Ya dulu saya pemasarannya masih konvensional ya. Kebetulan saya dulu tempat pas mahasiswa itu tempat tinggal satu dekat Manahan, itu kalau pagi hari Minggu saya nyebar brosur. Jadi nyebar brosur sendiri, ngursusi sendiri. Alhamdulillah ramai banget itu waktu itu ya. Itu. Oke, saya lanjut. Kemudian nanti juga ada peta. Mungkin nanti ada beberapa peta yang masih trouble, nanti biar saya benarin dulu, tapi ini sudah bisa, petanya nanti bisa ditandai ya. Dan seterusnya. Oke. Untuk mendaftar, ini saya besarkan biar kelihatan. Untuk mendaftar nanti silahkan pakai tombol register. Nah, ini cukup nanti dimasukkan nama kalau bisa ya nama usahanya ya. Kalau bentuknya sudah punya nama usaha, misalkan Soberos apa itu boleh. Tapi kalau masih namanya personal ya silahkan diisi nama personal. Kemudian nanti diisi alamat email dan passwordnya. Ini saya coba daftar ya. Misalkan ini kebetulan saya baru buat email ini untuk uji coba saja. Kemudian nanti silakan diisi passwordnya. Kita klik sign up. Nah, nanti di sini teman-teman silakan dicek emailnya ya. Jadi harus verifikasi emailnya. Nah, ini kebetulan sudah saya buka emailnya di samping. Nah, ini sudah masuk. Jadi nanti di situ ada email kamu telah mendaftar di Market UDB. Untuk memverifikasi tinggal diklik tombol verifikasinya ya. Tinggal diklik, nanti otomatis sudah sukses. Tinggal nanti ke home. Nah, di sini otomatis sudah login ya. Setelah verifikasi langsung login. Nah, itu proses pendaftarannya ya. Jadi sangat mudah. Terus memposting, saya demokan sekalian. Mempostingnya yang pertama nanti yang diminta adalah kategori. Tolong nanti misalkan kategorinya di sini belum ada, bisa kontak ke grup ya. Atau kontak saya nanti Pak kategorinya belum tersedia, nanti request saja akan saya tambahkan kategorinya. Oke, ini sebagai contoh dulu, misalkan saya pilih kategori software. Nah, ini ada beberapa tipe.
tadi sudah saya katakan yang pertama bisa menjual ya, menjual produk, bisa pelayanan atau jasa, bisa rental atau sewa. Tapi ada juga saya tambahkan request. Ini biasanya serba bisa boleh by request. Contoh ada apa namanya, misalkan jasanya jasa kursus gitu ya, tapi requestnya misalkan pengen dibuatkan program kan bisa aja. Atau juga menjual produk, tetapi sekalian requestnya sekalian diajari. Contoh misalkan Mas Yogi jualan software, misalkan harganya 5 juta atau 10 juta gitu ya. Tapi kan hanya produk yang dijual. Tapi untuk pelatihannya, instalasinya, atau pemasangan jaringannya kan belum include. Nah, nanti bisa pilih request gitu. Ya itu ya. Oke, ini misalkan saya buat menjual produk saja. Nah, nanti ditulis misalkan produknya adalah aplikasi, misalkan apa ya? Aplikasi pembayaran online. Ini lagi laris ini aplikasi pembayaran online. Ya. Nanti kebetulan saya mengerjakan di Duta Bangsa itu 2 bank, di Indonesia kemarin juga satu bank, terus ini juga lagi membantu teman yang ada di Papua sana, dulu teman pelatihan juga ingin disuruh membuatkan pembayaran online, tapi saya bantu aja karena sebenarnya aplikasi pembayaran online itu juga tidak sulit banget gitu ya. Yang penting kita punya NPWP, punya surat izin usaha itu. Nanti sudah ada pihak ketiga yang menyediakan, kita tinggal membaca dokumentasi, terus kita konekkan dengan aplikasi web kita. Oke, saya lanjutkan, judulnya aplikasi pembayaran online, misalkan fiturnya, nanti di sini bisa ditulis, misalkan pembayaran via kartu kredit, misalkan. Kemudian ada juga pembayaran via ATM, ditambah lagi via Iris ya, ini lagi populer itu ya, Iris ya, QR code ya. Dan seterusnya, nanti boleh dituliskan fitur-fiturnya dan sebagainya. Terus create dan lanjut. Nah, berikutnya nanti nah ini karena petanya yang di Google itu sekarang jadi bayar ya. Nanti akan saya update, kita gunakan yang versi OpenStreet ya, OpenStreetMap. Tapi ini pakai ini dulu nggak apa-apa ya. Nanti tag-nya, saya kira tag itu paham ya. Tag itu tolong nanti diisi karena itu akan menjadi kata kunci kalau orang mencari di Google. Misalkan aplikasi, kemudian pembayaran, pakai koma ya pemisahnya ya. Koma, online, boleh juga ditambahi ATM dan seterusnya. Monggo. Nanti ini pokoknya kata-kata kunci yang kira-kira orang itu mengetik kata kunci itu. Dan lokasi. Nah, ini untuk pencariannya untuk saat ini belum berfungsi ya. Nah, ini belum berfungsi karena memang ternyata Google punya kebijakan baru yaitu harus bayar. Ya. Oke. Kemudian ini sementara saya pakai posisi ini di daerah mana ini. Nanti ini bisa digeser nih. Ini tetap bisa jalan. Ya. Nah, tadi kebaca Sukoharjo. Ini di negara mana ini? Oh, ini di Jepara, man. Oke, kalau ini pencariannya tadi jalan, ini bisa langsung detect. Ya. Cuma ini saya buat manual dulu. Atau enggak, nanti saya tambahkan input longitude-nya, itu lebih valid. Ya. Karena kalau manual gini biasanya tidak pas gitu biasanya. Nanti mungkin solusi berikutnya di sini tidak enter lokasi, tetapi saya update dengan longitude sama longitude-nya. Jadi nanti langsung update gitu. Tadi saya cari daerah mana nih? Duta Bangsa ya. Nah, ini kan duta.
Di sini kan duta bangsa ini. Oke, di sini. Terus ini dilewati aja nggak apa-apa. Terus gambar. Nah, gambar ini bisa mengupload beberapa gambar boleh. Ini saya coba cari gambar. Sembarang ya gambarnya ya, misalkan ya. Oke, boleh beberapa gambar ya. Karena kan kadang kan produk kita itu kalau cuma satu gambar kan belum bisa menggambarkan seluruhnya, nanti gambarnya bisa beberapa. Kemudian harganya berapa? Misalkan 10 juta. Nah, terus ini kalau ada tambahan ya, misalkan software ini harganya 10 juta, tapi mungkin ada tambahan printernya misalkan atau alatnya nanti bisa ditambahkan di sini. Ya. Tapi ini nanti fitur ini tidak seluruhnya muncul ya, tergantung jenis apa yang dijual. Ini saya lewatkan. Kemudian ini biaya pengirimannya ya, boleh diisi kalau flat. Tapi kalau ini software, saya kira ini nggak perlu diisi, kan software kan tidak harus datang ya, tidak harus dipaketkan lewat kurir ya, karena via online aja bisa. Terus atribut, misalkan ini karena ini software, atributnya biasanya base-nya apa? Misalkan base-nya adalah web misalkan, atau mobile ya. Jadi ada beberapa jenis base-nya. Tapi kalau nanti pakaian, makanan atau desain ya nanti atributnya macam-macam. Boleh warna, boleh ukuran gitu ya. Namanya atribut seperti itu. Dan seterusnya nanti bisa dicoba. Terus kita save. Nah, ketika ini sudah save, ini belum publish ya, masih unpublished. Nanti bisa kita view dulu, di sini ada tombol view, kita klik dulu. Nah, nanti penampakannya seperti ini. Oh, nanti tampilannya ini gambarnya, kemudian ini apa? Deskripsinya, terus ini tadi tag-nya ya. Terus di sebelah kanan nanti ada atributnya tadi. Oh ya, pilih yang web, oh pilih yang mobile, gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau nanti ada warna ya nanti di sini, oh yang warnanya apa, sesuai atributnya tadi. Kemudian di sini fitur payment-nya saya matikan dulu, saya belum berani mengkonekkan dengan fitur payment. Jadi nanti masalah berikutnya ya kita bermain kontak ya, jadi mengkontak ke penjualnya. Kemarin sebenarnya ada payment di sini, misalkan bayar lewat kartu kredit, bayar lewat GoPay, bayar lewat ATM, tapi saya belum berani, ini kan masih tahap awal, nanti biar jalan dulu, nanti kalau sudah ketemu modelnya, fitur yang ini sudah jalan baik, akan kita tambahkan fitur pembayaran online. Ini sama sih dengan ini ya, dan item sama, tapi harus login dulu. Terus ini petanya tadi sudah sesuai yang kita tunjuk, petanya di sini. Kalau pengen, kalau dibuka lewat HP nanti bisa diklik view in full screen ya. Di situ nanti akan kelihatan kalau di HP berarti langsung buka Google Map. Tapi kalau di browser ya ini, kalau diklik larinya ke Google Map yang di webnya ini. Gitu ya. Kembali ke sini. Terus nanti akan ada fitur share lah. Nanti monggo produk Anda yang Anda posting di MarketUDB ya, biar rame ya, di-share ke Facebook atau Twitter. Google Plus sudah nggak ada ya, tapi ini Google Plus bulan Juli kalau nggak salah akan ada versi baru, Google Plus versi baru, tapi namanya bukan Google Plus. Tapi saya sudah dikasih bocoran, sudah di email oleh pihak Google. Nanti Google Plus itu akan jadi namanya fokus ke customer intinya gitu. Jadi ada sosial media tapi fokusnya ke customer. Terus ini nama produknya, nama perusahaannya tadi. Kalau nanti ini diklik akan menampilkan tenannya siapa, terus nanti produk-produk yang ditampilkan apa. Ini produknya belum ada ya, karena emang belum di
publish, ini tulisannya masih unpublish. Kita edit, biar publish, nanti silahkan klik tombol publish di kanan atas ini. Seperti itu lah, ini sudah berhasil publish. Itu nanti kalau kita browse di sini sudah muncul di atas ini. Itu ya, nanti tampilannya juga ada listnya, ada map, tapi mapnya tadi sekali lagi karena ini masih mode developer, ya ini petanya masih ada tandanya itu. Nanti akan kelihatan, oh Mahasiswa Duta Bangsa itu usahanya di mana saja. Nah, nanti dilihat di peta nanti bisa terpantau. Ini kalau diklik kan kelihatan. Kalau diklik kan kelihatan. Diklik, nah ini tadi yang ini punya saya dulu ya. Jadi bisa dipantau atau dilihat di peta-peta apa namanya yang ditandai tadi. Gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, atau nanti yang sudah nyoba bisa japri saya kalau ada permasalahan. Saya kembalikan ke Bu Indah, silakan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopingi sudah menjelaskan dengan detail dan lengkap sekali nggih teman-teman bagaimana itu marketplace yang sudah dan digunakan di UDP yang nantinya bisa mengakomodir produk-produk teman-teman mahasiswa baik itu yang bidang IT maupun bidang-bidang yang lain. Tadi seperti diinfokan ada beberapa kategori, sekiranya teman-teman nanti produknya belum ada bisa ngelis lagi di grup PPK, karena ini khusus untuk teman-teman yang grup PPK. Dari kami memfasilitasi produk-produk teman-teman bisa dipublish di market UDP. Oke, selanjutnya teman-teman, Mas-mas ini kalau Diniawan, Mas Bagas Wahyu Arga, Mas Eka, Mas Wahri, Mas Gama, Mas Hengki, Mas Librentino, Mas Makrub, Mas Nyoto, Mas Permadi, Mas Sigit, Mas Riono, Mas Yogi, Mas Yuda, Mas Zulfan. Oke, teman-teman silakan kalau ada sekiranya ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi atau ada ketidakjelasan dari penjelasan dari Bu Indra Hastuti maupun Pak Sopingi, mumpung ini baru tahap sosialisasi awal kegiatan program pengembangan kewirausahaan di Universitas Duta Bangsa Surakarta, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Silakan kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Nanti insya Allah dari Pak Soping atau Bu Indra bisa mengakomodir, bisa memberikan penjelasan apa yang menjadi ganjelan atau unek-unek, atau misalnya ada yang belum ngeh dengan ini, atau mungkin ada yang terlambat join dan sebagainya. Silahkan. Monggo, Mas, siapa yang mau berkomentar, bertanya, bisa menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau bertanya. Iya, Mas Sigit, ya. Di-on kan videonya ya. Ya. Nah, begitu Nama saya biar kita saling tahu. NIM-nya 17011336 kelas 17 TIB. Di sini saya mau menanyakan, untuk saya kan bergerak di bidang usaha jasa bisnis. Silakan. Dan ini sudah berjalan. Nah, tetapi saya juga ada bisnis keluarga, yaitu produk makanan snack. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di marketplace-nya nanti saya bisa mengupload dua item yang berbeda, yang satu jasa, yang satu barang, seperti itu. Untuk prosesnya ini sudah berjalan, sudah pemasaran, tapi baru dari mulut ke mulut, belum sampai promosi massal. Produknya seperti ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sigit Purnomo. Monggo ini ke Pak Soping, ya kan apa sih yang pengen diketahui gitu loh. Monggo Pak
Silakan Pak Sopingi bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan Mas Sigit. Oke, terima kasih Mas Sigit Purnomo ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ketika posting produk itu boleh memilih beberapa jenis. Jadi tidak harus, tetapi ya kita lihat nama usahanya ya, misalkan nama usahanya ini apa, SP Komputer loh, jualan snack kan nggak nyambung gitu loh. Ya mungkin nanti buat akun baru gitu ya, akunnya 2 nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti kan tetap nanti harus saya konfirmasi karena ini kan market itu tidak sembarang orang boleh masuk, meskipun tadi kan langsung aktif ya. Tapi kan secara periodik saya pantau. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Jadi nanti Mas Sigit misalkan, saya punya usaha Pak, tapi snack gitu. Kan nggak mungkin di-upload di akun SP Komputer. Jadi lucu nanti ya. Jadi harus ada akun baru, tapi khusus snack gitu ya. SP snack atau apa gitu ya. Oke, itu sih jawaban saya. Ya, mungkin Bu Indra bisa nambahkan, Bu Indra. Baik, terima kasih. Mungkin seperti Pak Sopingi ya. Jadi untuk yang SP.com kan pastinya terkait hanya komputer saja. Tapi nanti kalau Mas Sigit punya produk snack boleh dimasukkan hanya menggunakan akun baru, mungkin SP snack seperti yang disampaikan Pak Sopingi tadi. Sehingga biar pilah antara itu yang produk berbasis IT maupun yang makanan. Jadi intinya makanan boleh masuk, cuman menggunakan akun sendiri. Gitu Pak Sopingi. Matur nuwun. Iya, itu matur nuwun Bu Indra sama Pak Sopingi sudah menyampaikan informasi ya. Terima kasih ya Pak Sigit ya. Itu mungkin tadi sudah cukup jelas mungkin jenengan. Jelas. Supaya pilah ya. Karena kan sudah labelnya sudah SP Komputer ya, Sigit Purnomo kan itu SP-nya. Bukan surat perintah, bukan surat panggilan ya Mas. SP-nya. Oke. Silakan. Bagi yang lain, daripada anteng-anteng loh ini, nanti bingung nanti. Ini kok dimasukkan grup PPK, kon ngopo, meh ngapain, terus harus ngapain gitu loh. Daripada nanti timbul pertanyaan, meskipun tadi sudah belum detail gitu. Silakan Mas, Mbak. Beragam. Ini sih masalahnya ya. Ya, oke Mas Riono. Mikrofon saya Ya, nyala Mas Riono. Pagi, Pak Ibu. Halo. Oh, sudah itu. Itu backgroundnya. Ya. Jadi mau tanya terkait dengan market UDP.hasil.id ini. Nah, sini untuk apa namanya? Untuk pembayaran atau pihak ketiga seperti misalnya rekber gitu, rekening bersama itu akan diadakan atau tidak, atau langsung ke antara penjual sama pembeli langsung, nggak ada pihak ketiga gitu. Terima kasih. Halo. Halo. Terima kasih. Monggo Pak Sopingi atau Bu Indra yang mau membantu untuk menjelaskan apa yang ditanyakan Mas Riono terkait kalau nggak salah apa sih agak bising sih di situnya ya di backsoundnya kamu. Iya. Oke. Mungkin bisa diulang Mas Riono karena tadi bising banget nggak jelas. Maaf. Iya, maaf. Iya. Jadi seperti pembayaran kayak diulang pertanyaan. Ya. Untuk pembayaran seperti di Tokopedia kan dia kan pakai OVO. Iya, Bukalapak. Nah, dan di market UDP nanti apakah akan disediakan seperti itu juga atau hanya seperti OLX ya, hanya untuk marketplace saja gitu. Oke. Baik, kalau yang itu mungkin Pak Sopingi yang menjawab. Monggo Pak Sopingi terkait pembayaran menggunakan OVO atau yang lain. Terima kasih Mas Triono ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk saat ini pembayaran tetap dikembalikan lagi ke masing-masing wirausahawan ya. Jadi kita belum menghandle situ, belum berani gitu ya.
karena kalau kita sudah urusannya dengan bank, ya kita harus punya tadi loh yang saya sampaikan, ada izin usaha, kemudian SK-nya dan sebagainya. Karena ini kan inkubator bisnis kan masih di bawahnya Duta Bangsa. Nah, itu akan kesulitan ketika nanti kita menambahkan channel pembayaran, pasti akan diminta dokumen-dokumen resmi terkait inkubator bisnis ini. Nah, makanya di tahap ini atau tahun ini kita fokusnya pembayaran tetap masih ke masing-masing personal. Jadi aplikasi market ini yang versi awal ini fokus untuk katalog sama untuk pemasarannya saja. Nah, ya doanya saja misalkan 2 tahun, 3 tahun ke depan kalau kita sudah punya misalkan semacam PT atau perusahaan yang sudah mengelola inkubator bisnisnya mahasiswa dan sudah terdaftar SIUP-nya, izin usahanya, lah itu baru bisa kita menambahkan channel tadi kartu kredit, ATM atau QRIS atau GoPay. Itu Mas Triyono. Okay. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya dari Pak Sopi ini. Ya, nanti insya Allah ke depannya mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan, nah, insya Allah bisa menjadi PT perusahaan besar gitu, okay? Oke, monggo, terima kasih. Ayo Mas, mumpung di sini loh. Nanti kalau di grup belum tentu nanti kita bisa fokus loh. Mumpung kita ketemu di forum online gitu. Silahkan kalau masih ada yang belum jelas. Kok tiba-tiba dimasukin grup ya? Kok tiba-tiba kita yang masuk? Harusnya ya itu. Kenapa nggak itu? Nah, itu mungkin kalau masih jadi pertanyaan. Usaha saya kan masih kecil, Bu. Apa ini itu. Ada yang tanyain sih Japri ke saya. Cuman kan saya berusaha menjembatani, menjelaskan ke mereka. Ini kesempatan teman-teman bisa masuk ke grup pengembangan kewirausahaan khusus bagi mahasiswa. Ini kesempatan yang tidak datang 2 kali dan tidak sembarang mahasiswa gitu ya, yang kami bantu untuk kami dampingi, kami arahkan dan kami monitoring untuk kegiatan usahanya gitu. Jadi alangkah indahnya gitu ya teman-teman bisa bergabung di sini, kita bersama-sama kolaborasi untuk menjadikan usaha teman-teman yang sekiranya sudah atau belum jalan bisa mulai merangkak untuk bisa lebih baik. Kalau nggak ada yang nanya, nanti pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan atau bisa diutarakan di grup kalau malu ngomong di sini. Mungkin sudah selesai ya Pak Sopingi untuk sesi fotonya? Sampun boleh tak foto ini terus Bu? Oh, sudah. Sudah. Ya. Sudah dari tadi Pak Ibu. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah sudah bergabung. Semoga ini merupakan awal yang baik untuk kita semuanya. Semoga nanti kita sukses di dalam menjalankan usaha. Oke. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Indah untuk menutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini membuka, menutup dan moderatori ini teman-teman. Oke, kita double Ibu. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman tadi yang disampaikan Bu Indra. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join meeting di kesempatan jadi awal untuk teman-teman bisa bergabung berkolaborasi dengan kami untuk kegiatan koordinasi pengembangan kewirausahaan khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer UDP. Nanti kedepannya akan kita saling koordinasi dan nanti kalau diperlukan kita akan ngadain meeting online lagi, menyesuaikan aja, kondisional aja buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bu Indra Hastuti dan Pak Sopingi sudah memberikan banyak penjelasan kepada teman-teman mahasiswa terkait kegiatan PKM PPK di UDP pada tahun 2020. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kedepannya kita semua bisa melangkah step by step untuk mendampingi dan memonitoring teman-teman
untuk berwirausaha dan bisa menjadi wirausaha sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang berkenan. Selamat pagi menjelang siang. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang sholat Jumat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.